Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayol ikhwah azani wa azkullah, alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya, sehingga pada siang ini kita bisa melanjutkan kembali kajian singkat kita yang bertemakan tentang adab dan akhlak, yang dimana setelah di bagian pertama kita sampaikan tentang adab di dalam majlisul ilm, maka yang kita sampaikan pada bagian berikutnya ini materinya ringan, ya, mudah dipahami, tapi belum tentu istiqomah dalam melaksanakan, ya. Materinya insya Allah ini ringan, mudah dipahami, tapi belum tentu bisa istiqomah untuk dilakukan. Nah, untuk bisa istiqomah di dalam pelaksanaan butuh namanya ilmu. Oleh karena itu kita akan belajar di sini menyampaikan keilmuannya. Setiap hari kita lakukan ini, tinggal kita introspeksi poin mana yang belum, poin mana yang sudah. Ya, baik. Kita tidak berpanjang lebar tentang masalah ini. Insyaallah untuk materinya tentang adab makan dan minum ini adalah materi, bahkan bisa jadi materi sejak kecil, sejak TK dan yang lainnya. Cuma pada kenyataannya, ya, ketika anak ngajar akidah akhlak di santri, ya, materi tentang adab makan dan minum ini, ya, kalau tidak salah itu kelas 7 atau mungkin kelas 8 begitu. Satu poin yang mungkin nanti ada di dalam di sini, ketika kita tanya satu persatu, tahu mereka, akan tapi ternyata juga sebagian besar bahkan itu seringnya lupa untuk mengamalkan ilmunya. Maka diharapkan kita semuanya jangan sampai, ya, sudah tahu ilmunya, difahami dan diamalkan sebagaimana dalam pembahasan yang pertama. Ayol ikhwah azani wa azakullah, kita akan menyampaikan di sini dalam 3, yaitu bagian yang pertama adalah sebelum, adab sebelum makan, kemudian nanti adab ketika makan, dan adab setelah makan dan minum. Kita nukilkan niat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait yang pertama, yaitu hendaklah ketika kita akan makan dan minum, maka kita harus memilah, yaitu makanan dan minuman yang halal dan baik, halalan thayyiban. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 168, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Di dalam ayat ini yang diseru adalah umum, tidak hanya kaum muslimin tapi manusia. Karena urusan makan dan minum urusan seluruh manusia. Maka Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu, makanlah oleh kalian. Ini menunjukkan bahwasanya kita itu kalau tidak makan, mudaratnya besar. Maka kita diperintahkan Allah untuk makan.
Apa yang kita makan? Mimma fil ardi, dari apa-apa yang di muka bumi ini, yang syaratnya halalan thayyiba, yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu bagi kalian musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Kita tidak berpanjang tentang penafsiran ini, tapi kita ambil poin pentingnya, bahwasanya Allah berfirman ketika kita mau makan, Allah perintahkan untuk makan, dan syaratnya atau kategorinya halalan thayyiba. Yang pertama halal, yang kedua thayyib. Ya, halal sudah dijelaskan di dalam banyak ayat dan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Bahwasanya halal itu sudah jelas, ya, yang haram juga jelas, dan di antara keduanya ada hal yang syubhat. Maka sudah jelaskan yang halal. Tapi tidak cukup hanya halal saja, tapi juga thayyib, juga yang baik. Ini menunjukkan ya ikhwah azani wa makanan yang halal itu bisa halalan thayyibah, halal lagi baik. Maka pemahaman sebaliknya, bisa jadi makanan itu halal tapi tidak thayyib. Bagaimanakah halal tapi tidak thayyib? Ini bisa terjadi ketika di masalah khusus atau kasus biasanya. Katakanlah ambil contoh misalkan orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit. Ketika dia sedang sakit, tentunya mungkin menurut pemeriksaan medis dia tidak boleh sembarang makan. Orang kena diabetes misalkan, naudzubillah, tidak boleh makan apa? Iya, gula-gulaan misalkan begitu. Bukan berarti gulanya haram, tidak, ya, tapi dia tetap halal. Tapi bagi dia itu tidak thayyib. Jadi gula itu halal tapi tidak thayyib bagi dia karena dia sedang sakit. Ada yang sehat, halalan thayyibah. Maka dari itu kita harus memilih di sini, yaitu mengenai halalan thayyiban, halal lagi baik. Ya, jangan hanya sekedar salah satu saja. Yang penting kan halal, yaitu syarat pertama. Thayyib apa tidaknya kita lihat. Bisa jadi thayyib bagi kita, belum tentu thayyib bagi orang lain. Bisa jadi thayyib bagi orang lain, belum tentu thayyib bagi kita. Maka dari itu, disinilah kita yang mengetahui kondisi diri kita sendiri. Ya, maka Allah perintahkan di sini kalau makan itu halalan thayyiban. Thayyib. Di sini perintahnya ya ikhwah, itu ya ayyuhan nas, wahai manusia secara umum. Maka di dalam pernyataan yang biasanya dibolak-balik, bahwasanya kita itu hidup ini hidup untuk makan apa makan untuk hidup? Hidup untuk makan apa makan untuk hidup? Hah? Hidup untuk makan apa makan untuk hidup? Kalau hidup untuk makan ya tidak ada bedanya dengan selain manusia, ya hidupnya makan toh. Ya kita makan ini untuk hidup, makanya makan ini untuk mempertahankan hidup. Makanya diperintahkan oleh Allah Ta'ala itu untuk memilih, bukan yang penting makan, ya bukan yang penting makan, tapi dipilih supaya kita itu bisa hidup beneran, gitu loh. Jadi kita itu makan ini untuk hidup, ya bukan hidup untuk makan. Oleh karena itu Allah berfirman dalam ayat yang lainnya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 172, lanjutan yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Sekarang yang disuruh adalah wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah oleh kalian ya min thayyibat, dari halal yang thayyib, halal yang baik, ma razaqnakum, apa saja yang telah kami rezekikan kepada kalian. Jadi kalau yang awal tadi untuk seluruh manusia, Allah perintahkan halalan thayyibah. Ya, karena memang manusia butuh makan, maka Allah perintahkan yang halal. Adapun khusus orang yang beriman, halal sudah menjadi prinsipnya, nggak boleh yang haram. Maka di ayat ini dikatakan kulu min thayyibat,
maka makanlah yang baik-baik, baik termasuk yang halal tentunya, ya, dari yang kami rezekikan kepada kalian. Nah, gambarannya ya ikhwah azani Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hambanya, kepada manusia secara umum, kepada kaum mukminin juga secara umum atau secara khusus. Bagaimanakah ujiannya? Allah berikan banyak makanan. Makanan yang halal ada, makanan yang haram ada. Ya. Misalkan kita dilarang makan yaitu daging babi, ya, makan kalep anjing misalkan, ya. Maka kita itu dilarang makan babi, ya. Kemudian kalau babinya tidak ada, itu cocok tidak perintahnya? Jangan makan babi, babinya tidak ada. Ya nggak ada gunanya perintahnya. Maka Allah memberikan ujian kepada hambanya, ini yang halal, ini yang haram. Yang haram memang ada, yang haram memang ada, maka kita disuruh menjauhinya. Maka dikatakan sini kulu min thayyibat. Maka kalian halal yang thayyib, halal yang baik yang kami berikan kepada kalian. Jadi jangan hanya berdasarkan ini kan rezeki dari Allah. Ya meskipun itu haram kan juga dari Allah. Ya semuanya dari Allah. Tapi harus dipilah dan dipilih. Ini yang paling mendasari kita untuk makan, maka harus memilih yang halal lagi baik. Kemudian ya ikhwah, jadi wa'azkullah, selanjutnya yang kedua, di situ ketika kita makan dan minum, maka hendaklah meniatkan tujuan dalam makan dan minum untuk kekuatan badan atau menguatkan badan. Ketika badan kuat, tidak hanya niatnya supaya badan kuat saja, badan sehat saja, tapi lebih dari itu. Setelah kuat bagaimana? Agar dapat melakukan ibadah. Jadi dengan badan yang kuat, badan yang sehat, maka ibadah juga lancar. Ibadah juga tanpa kendala, ibadah tidak ada halangan. Sehingga dengan makan minumnya tersebut, ia akan diberi ganjaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui bahwasanya hukum asal makanan itu apa? Mubah, ya. Hukum asal makanan adalah ibahah, yaitu mubah. Mau makan silahkan, mau tidak makan ya urusanmu. Nanti akibatnya ya antum yang nanggung sendiri. Maka boleh kita makan, boleh tidak. Hukum asal seperti itu. Tapi ketika kita makan yang hukum asalnya mubah, kemudian kita niatkan makan itu supaya badan kita sehat, badan kita kuat, kita bisa beribadah dengan yang baik, maka datanglah namanya ajr, datanglah namanya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaliknya, kalau orang itu ingin memperkuat badannya dengan makan sesuatu supaya badannya kuat, sehat, tapi setelah dia itu kuat, sehat, tujuannya bukan untuk ibadah, tujuannya hanya untuk bahasanya jadi centeng, jadi apa namanya, bodyguard, ya, supaya dia spek badannya, ya. Kemudian dia makan minum itu supaya kuat badannya, kemudian ingin ini dan seterusnya. Artinya yang haram, maka nanti juga bisa menjadi sesuatu yang haram. Karena apa? Karena tujuannya salah. Karena tujuannya adalah tujuan yang salah. Maka dari itu ya ikhwah azallah, makan adalah kebutuhan kita setiap hari. Dengan kebutuhan kita yang kita lakukan, maka kalau kita barengi dengan niat ibadah, memperkuat badan supaya bisa niat beribadah dengan baik, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini harus kita pahami tujuan, tanamkanlah tujuan ini pada diri kita ketika kita mau makan. Ya, namanya lapar memang kita makan, tapi dibarengi dengan niat ini, subhanallah, akan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan juga mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, berikutnya, sebelum kita makan, hendaklah kita itu mencuci kedua tangan. Mencuci kedua tangan. Ya, kalau sekarang tidak perlu sebelum makan, setiap saat disuruh untuk cuci tangan. Ya, setiap saat cuci tangan. Maka kita mencuci kedua tangan itu bukan karena tangan saya sudah bersih, ya, sudah bersih, setiap 5 menit tak beri hand sanitizer, misalkan demikian, sudah bersih. Ya mungkin bisa jadi itu salah satu sarana untuk cuci tangan, ya.
Tapi ketika kita mau makan kemudian mengkhususkan karena mau makan kemudian mencuci tangan, ini berarti kita ikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana idza arada ayyanam wa huwa junubun tawaddoa wa idza arada ayyakula ghasala yadayhi. Rawahu An-Nasa'i, Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Syalbani rahimallahu taala. Beliau mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana memiliki kebiasaan idza arada ayyanam, kalau beliau hendak tidur, mau tidur, wa huwa junubun, tapi dalam keadaan junub, ya, tawaddoa, maka beliau berwudu terlebih dahulu. Nah, ini khususnya bagi yang jelas sudah rumah tangga, ketika dalam keadaan junub, ya, capek, ya, setelah kumpul dengan istrinya, capek mau tidur, maka sempatkan, ya, kalau tidak sempat mandi malam itu juga, ya wudu dulu, wudu kemudian baru tidur, nanti bangun sebelum subuh baru mandi, ya. Ini bukan sesuatu yang sesuatu yang ringan, ya, sesuatu yang ringan. Akan tapi berat bagi mereka yang menuruti nafsunya. Wah, sudah kecapean, letih, nggak bisa apa-apa, kena air nanti khawatirnya begini begitu, sudah bablas saja. Maka kalau sudah tahu hadis semacam ini, hendaklah diamalkan. Jadi sebelum katakanlah kita tidur, berwudu terlebih dahulu ketika dalam keadaan junub. Wa idza arada ayyakula, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika menginginkan atau ingin makan atau hendak makan, ghasala yadayhi, beliau itu mencuci kedua tangannya. Maka kita semuanya ada kesulitan, insyaallah di mat'am ada 5 wastafel, ya, sebelum makan itu, ya, insyaallah tidak ada kesulitan. Maka ketika mau makan jangan lupa untuk cuci tangan. Pakai sendok, Ustaz, ya, meskipun pakai sendok cuci tangan apa salahnya, ya. Nanti ke ujung-ujungnya pakai sendok, ada makanan nggak bisa pakai sendok, dipegang juga, ya. Maka lebih selamat atau lebih bersih, maka tetap cuci tangan. Ringan, ya, insya Allah materinya ringan. Pertanyaan tadi apa? Sudah dilakukan atau belum? Kemudian sudah biasa ataukah belum? Nah, kemudian sebelum kita makan, yang kita harus perhatikan adalah duduk dengan tawadhu. Makan aja harus tawadhu, ini harus tawadhu. Maksudnya tawadhu ini adalah tidak bersandar, ya, tidak bersandar. Berdasarkan hadis dari Imam Bukhari, hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la akulu muttaqian, aku tidak pernah makan sambil ittika, sambil muttaqid, sambil bersandar. Innama ana abdun, aku ini hanyalah seorang hamba. Akulu kama yakulul abdu, aku makan seperti seorang hamba itu makan. Wa ajlisu kama yajlisul abdu, aku duduk seperti seorang hamba itu duduk. Maka Rasulullah SAW di sini menjelaskan yang terkait dengan masalah makan. Beliau mengatakan tidak pernah makan dengan bersandar, ya, tidak makan dengan bersandar. Nah, ini kita jangan istilahnya memprotes dulu. Iya, di zaman Nabi meja kursi itu belum banyak, ya, karena mereka makannya di bawah dan yang lainnya begitu. Ini beliau menyampaikan semacam ini. Bahkan sebaliknya, mereka orang-orang pembesar, ya, di zaman itu, mereka itu mungkin tidak ada meja kursi seperti kita, tapi bentuknya model sofa-sofa, ya. Meskipun di bawah begini ada kasur, ada sandarannya, ya, sukanya layeh-layeh sambil sandar begitu, sambil makan. Nah, itu yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya, tadullu alal kibar, karena yang semacam itu menunjukkan akan kesombongan, ya, kan, akan kesombongan.
Maka Rasulullah SAW mengatakan ketika beliau makan tidak pernah dengan cara bersandar. Ya, bahkan dijelaskan di dalam rincian ketika makan itu diusahakan kalau makan itu dengan cara duduk, ya cara duduk lesehan katakanlah demikian. Kemudian kaki kanan ini diangkat, ya. Jadi kalau mungkin duduknya semacam ini, ya. Jadi duduknya semacam ini. Tujuan diantara diteliti dari sisi kesehatan juga, orang kalau makan begini, ini insya Allah makannya sudah kenyang, ya, tapi isinya nggak full, ya, sudah merasa kenyang karena tertahan. Tapi kalau makannya itu sambil senderan begini, gelender saja itu masuk sampai ke perut sebanyak-banyaknya. Nah ini menunjukkan bagaimanakah kita itu makan tidaklah dibatasi, dan Rasulullah SAW sudah mengamalkan, sudah memerintahkan tentang hal ini. Yang kedua beliau sampaikan di dalam hadis ini, beliau mengatakan innama ana abdun, ini seorang hamba. Artinya Rasul juga manusia biasa seperti kita, ya, manusia seperti kita. Beliau meskipun seorang pemimpin, ya, menempatkan dirinya untuk urusannya semacam ini sama. Jadi tidak membeda-bedakan harus disendirikan di tempat yang khusus, di ruang yang khusus, mejanya khusus, kursinya khusus, makanannya khusus. Tidak, beliau sukanya adalah sama dengan yang lainnya. Maka ini ketika kita makan, ya usahakan tidak bersandar. Nah kalau kita ada di warung, kemudian di restoran, gimana Ustaz? Ada kursinya, ya jangan disandari waktu makan. Jadi kita duduk di kursi tetap, makan tetap. Waktunya makan jangan sambil bersandar. Kalau sudah selesai bersandar ya tidak apa-apa, namanya kursi digunakan untuk bersandar. Nah ini dalam rangka apa? Ittiba'ur Rasul, dalam rangka mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian yang kelima yaitu tidak mencela makanan. Tidak mencela makanan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in istahahu akalah wa in karihahu tarakah. Ya. Adalah Rasulullah SAW ma'aba, tidak pernah mencela. Rasulullah SAW tidak pernah mencela ta'aman qattu, mencela makanan sedikit pun. Jadi beliau tidak pernah mencela makanan sedikit pun sekalipun. Subhanallah. Ya, jangan samakan dengan kita. Artinya kita itu kadang-kadang refleks. Begitu ke mat'am ngambil katakanlah makanan, kita nilii, kita nyicipi, Pak Manto kok asin banget ya. Nah, ya, ini kadang-kadang refleks kebiasaan dan kadang-kadang tidak ada niatan untuk mencela makanan, tapi lafadz itu termasuk lafadz celaan. Asin, ya, terlalu manis, ya, dan yang lain-lainnya. Maka ini adalah termasuk lafadz itu, maka harus hati-hati. Maka beliau tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Apa yang beliau lakukan? Ini istahahu akalah. Kalau beliau menyukai, berselera makanan itu, cocok katakanlah apa yang dihidangkan itu, akalah beliau makan. Maka beliau memakannya. Wa in karihahu, kalau beliau tidak suka, melihat aja kok nggak selera, terus sebelum makan ada, mungkin kalau kita tidak selera mungkin bisa ngecek dulu ke yang sudah makan barangkali gimana rasanya. Oh rasanya begini. Kalau kita tidak suka ya sudah, kita langsung. Beliau mengatakan tarokahu, beliau meninggalkannya. Jadi kalau ada makanan suka dimakan, kalau enggak beliau meninggalkannya, dalam bahasa agamanya tanpa komentar, ya, tanpa komentar. Jadi melihat lauknya, wah kayaknya enggak nafsu itu ya sudah, enggak jadi aja. Ditanya kenapa enggak jadi, enggak apa-apa, gitu aja, ya. Maka ini adalah kita jangan sampai mencela makanan. Bahkan dijelaskan oleh Ikhwah Azaniyatullah. Kenapa? Kita tidak boleh mencela makanan. Dikhawatirkan kalau itu menjadi kebiasaan, itu menjadi hal yang dianggap biasa, tidak dianggap hal yang berat. Kalau diruntut-runtut ya, ini yang harus kita waspadai. Kita misalkan mencela makanan itu. Makanan itu katakanlah sayur.
Ya, sayur katakanlah kebetulan kita tidak suka bayam, sayurnya bayam, mas bayam mana? Ya, misalkan demikian. Ketika kita mengatakan seperti itu, bayam itu adalah tumbuhan, ya. Dan tumbuhan itu adalah yang menumbuhkan adalah Allah. Ketika kita mencela bayamnya, maka dikhawatirkan seperti itu, mencela yang menumbuhkan bayam yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan di sini, kalau dia selera, kalau beliau selera dimakan, kalau enggak ya sudah ditinggalkan. Tidak perlu untuk berkomen, ya komentar yang macam-macam. Nah, ini hal-hal kadang-kadang ringan, dan kalau udah biasa Ustaz, karena tidak ada niatan apa-apa, niatannya tidak ada, ucapannya salah, jadi kebiasaan, jadi akhlak. Nah, ini kita di awal katakan namanya adab itu apa? Adab itu adalah realisasi akhlak. Ya, realisasi akhlak. Kalau akhlaknya baik, maka dia tidak akan mencela makanan. Kalau dia itu akhlaknya tidak baik, terbiasa mencela makanan, dianggap biasa, dan itu bukan adab dan tidak memiliki akhlak. Na'udzubillah. Kita selesaikan ya ikhwah untuk ini satu lagi, ya. Ini himbauan, ya, makan bersama-sama dengan orang lain, baik tamu, keluarga, kerabat, dan anak-anak pembantu. Jadi kalau makan itu jangan sendirian. Lek pas makan sendirian, lek pas susah ngajak orang banyak. Ya. Jadi kalau pas susah itu manggili orang-orang, gimana saya ada masalah ini, bisa ada solusi yang bisa diberikan kepada saya. Jangan solusi ucapan aja ya. Kalau bisa solusi real, artinya utang. Alhamdulillah. Jangan seperti itu, ya. Maka justru ketika kita itu punya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaklah mengundang siapa yang kita mampu, siapa yang kita bisa undang dan kita mampu untuk melayaninya. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Dawud, maka beliau mengatakan ijtami'u ala ta'amikum yubarik lakum fi. Berkumpullah kalian dalam menyantap makanan kalian bersama-sama. Ya, karena dalam makanan bersama itu memberikan berkah pada kalian. Dan subhanallah, memang benar, ya. Kalau mau jujur, ketika seorang itu makan, kalau di sini tidak diterapkan ya. Di pondok itu biasanya diterapkan dalam satu nampan. Satu nampan mungkin 4-5 orang yang makan. Kalau makan dengan seperti itu, subhanallah, itu rasanya itu lezat, rasanya itu enak. Meskipun mungkin ada niatan-niatan lain. Nanti kalau tidak makan gak kebagian misalnya demikian. Tapi hasil intinya ketika makan bersama itu rasanya itu adalah suatu hal yang nikmat. Ya, suatu hal yang nikmat. Adapun ketika orang belum terbiasa dengan semacam itu, mungkin juga risih ya, nggak biasa makan bareng-bareng itu. Tapi subhanallah, bagi kita-kita yang sudah terbiasa semacam itu, ada perasaan yang sangat nikmat. Makan bareng satu nampan, kemudian beberapa orang, ya, maka itu subhanallah, itu rasanya sangat nikmat. Maka Rasul di sini menganjurkan ijtami'u ala ta'amikum, ya, berkumpullah kalian bersama orang-orang lain ketika kalian makan, itu akan ada barokahnya. Itulah ya ikhwah azani wa azkullah yang kita bahas untuk sementara waktu, yaitu sebelum makan. Nanti untuk yang kedua, ketiga, yaitu ketika makan dan setelahnya, insyaallah di waktu yang lainnya. Sekali lagi pesan ana bahwasanya ini materinya ringan, materinya mudah. Yang penting bagi kita bagaimana untuk kita membiasakan. Sudah tahu ilmunya, kalau nanti lupa-lupa ya dilihat lagi, dibaca lagi, tinggal aplikasinya, prakteknya untuk dibiasakan. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.